Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 14 Juni 2022, kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Saya akan sampaikan kepada saudara mengenai ciri hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan sebagai pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Sekali lagi, hamba Tuhan pelaksana kegerakan kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pemberita dan ada pula penggenap atau pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberita ini adalah para nabi, kemudian termasuk di sana ada Nabi Yusuf, kemudian ada Daniel, ada Yesaya, ada Yeskiel, Mika, Zakaria, kemudian juga ada para rasul. Saudaraku, semuanya ini sudah menubuatkan atau memberitakan mengenai kejadian besar di akhir zaman, tepatnya yaitu di 7 tahun terakhir. Saudaraku, mereka para nabi termasuk Yusuf, Daniel, Yesaya, Yeskiel itu menubuatkan peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman. Saudaraku, Yusuf itu misalkan menubuatkan tentang terjadinya 7 tahun kelaparan. Itu kemudian nanti menunjuk kepada terjadinya 7 tahun kelaparan di akhir zaman, di mana manusia haus dan lapar akan kebenaran, haus dan lapar akan firman Tuhan yang murni. Saudaraku, kemudian Daniel, saudaraku, ini juga menubuatkan mengenai adanya satu masa yang begitu susah yang disebut dengan sabat terakhir Daniel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian para rasul ini juga memberitakan gambaran peristiwa, misalnya saat Harpaso, saat peniupan sangkakala, saat kebangkitan orang mati, saat mempelai yang di padang belantara itu diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, kemudian bahkan setelah para rasul itu juga ada hamba-hamba Tuhan, para hamba Tuhan yang begitu diurapi, yang diberi petunjuk khusus tentang kitab Wahyu, tetapi mereka bukan pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, mereka baik para nabi termasuk Yusuf, kemudian Daniel, Yesaya, Yeskiel, Mika, Zakaria, para rasul, saudaraku, bahkan juga para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kitab Wahyu terdahulu, tetapi mereka seizin Tuhan meninggal dunia di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Mereka disebut dengan para pemberita. Saudaraku, jadi para pemberita termasuk Yusuf, Daniel, Yesaya, Yeskiel. Saudaraku, Daniel itu sangat paham tentang kitab Wahyu, saudaraku, tapi bukan pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Daniel mengerti sabat terakhir itu, bahkan yang menjadi acuan dari para hamba Tuhan, sehingga menemukan 7 tahun terakhir, kemudian di pertengahan 7 tahun itu akan muncul antikris itu dari Daniel, saudaraku. Kemudian dilengkapi dengan saudaraku, apa yang dikisahkan, dinubuatkan oleh para nabi yang lain seperti Yesaya, Yeskiel, kemudian Mika, itu tentang munculnya 7 tokoh, 7 gembala yang akan menggembalakan umat di akhir zaman. Itu nubuatannya di Mika pasal 5. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka disebut para pemberita, tetapi mereka bukan pelaksana. Mereka bukan eksekutor, penggenap atau pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi para nabi, ada Yusuf, Daniel, Yesaya, dan lain sebagainya tadi, kemudian juga para hamba-hamba Tuhan yang diberi petunjuk khusus tentang kitab Wahyu. Mereka disebut para pemberita, yaitu mereka yang oleh seizin Tuhan
memberitakan kitab Wahyu, menyampaikan tentang 7 tahun terakhir itu, tetapi mereka meninggal dunia. Saudaraku, ini mereka pemberita kitab Wahyu, tetapi mereka bukan pelaksana, bukan penggenap dari kegerakan kitab Wahyu. Saudara, mereka itu disebut para pemberita. Jadi ada pemberita dan ada pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu ini. Saudara, kalau yang tadi saya sebut seperti para nabi, kemudian para rasul, kemudian juga saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang mendapat petunjuk khusus penjelasan mengenai kitab Wahyu, tetapi seizin Tuhan mereka meninggal dunia di dalam kekudusan, mereka disebut para pemberita. Mereka itu orang-orang kudus, orang-orang benar, saudaraku, tetapi mati di dalam kebenaran. Dan mereka bangkit kapan, saudaraku? Ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Seperti Daniel, saudaraku, dikatakan seperti itu. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang terakhir itu dikatakan seperti itu. Daniel itu akan mati dan bangkit di akhir zaman untuk memperoleh hasil. Daniel dikatakan beristirahatlah dan engkau akan dibangkitkan di akhir zaman untuk memperoleh upahmu. Hamba-hamba Tuhan yang lain juga begitu, yang memberitakan kitab Wahyu tetapi mereka meninggal dunia, itu seperti Daniel itu. Tetapi saudaraku, ada yang disebut sebagai hamba Tuhan pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Nanti ada kriterianya yang begitu luar biasa yang harus saudara pahami. Saudara, dari keterangan yang tertulis dalam Alkitab dan penjelasan-penjelasan hamba Tuhan terdahulu, maka akan ada pelaksanaan dari peristiwa besar di akhir zaman. Akan ada pelaksanaan dari 7 tahun terakhir, dari sabat terakhir Daniel, dari nubuatan 7 tahun masa kelaparan yang dahulu dinubuatkan oleh mimpi Fir'aun yang diterjemahkan oleh Yusuf. Itu nanti akan terjadi betulan di akhir zaman. Dan pada masa itu akan ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah kita akan membahas mengenai pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Kalau tadi kita sudah mengerti mengenai pemberita dari kitab Wahyu, saudaraku, yaitu mereka termasuk di dalamnya itu para nabi, ada Yusuf yang menubuatkan lewat arti mimpi Fir'aun tentang 7 tahun masa kelaparan, kemudian Daniel dengan sabat terakhirnya, kemudian Yesaya dengan pasal yang ke-46-nya, pasal yang ke-35, pasal yang ke-49. Saudaraku, Yesaya itu banyak sekali nubuatnya tentang akhir zaman. Yeskiel, Mika tentang munculnya 7 tokoh di akhir zaman, kemudian Zakaria tentang munculnya kuda-kuda yang nanti ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 itu, saudaraku. Kemudian para rasul Paulus yang menuliskan mengenai nanti itu akan ada orang-orang yang gak mati di akhir zaman, sekelompok besar orang yang tidak akan mati di akhir zaman tetapi akan diubah. Ini Rasul Paulus 2 kali nulis, saudaraku, dalam 1 Korintus dan di 1 Tesalonika yang keempat itu, saudaraku, ditulis di sana seperti itu. Suatu ketika akan ada orang-orang itu yang enggak mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kalau tadi sudah saya sampaikan mengenai pemberita kitab Wahyu, itu mereka yang menyampaikan kitab Wahyu tetapi mereka meninggal dunia, saudaraku. Kemudian, saudaraku, ada pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Pelaksana ini eksekutor, hamba Tuhan yang menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Artinya ini hamba Tuhan yang hidup pada 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ini memiliki ciri seperti apa, saudaraku? Karena ini hamba Tuhan tentunya memiliki spesifikasi dan ciri yang begitu khusus sehingga mampu dipakai oleh Tuhan, laksana Musa. Kalau Musa mencurahkan
10 tulah di Mesir. Tetapi lewat hamba Tuhan, pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu, ini Tuhan akan menghukum bumi dengan 21 macam malapetaka di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi adapun hamba Tuhan, pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu, itu memiliki ciri yang sangat khusus. Adapun ciri itu diterangkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 sampai 20. Ini ciri hamba Tuhan yang akan dipakai sebagai pelaksana, sebagai eksekutor dari kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman, yang dahulu dinubuatkan oleh Yusuf, yang dahulu dinubuatkan oleh Daniel, yang dahulu dinubuatkan oleh Yesaya, yang kemarin-kemarin sudah diterangkan oleh hamba-hamba Tuhan terdahulu. Ini nanti hamba-hamba Tuhan yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 20 ini, saudaraku, ini akan dipakai oleh Tuhan. Dan ini adalah pilihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi orang nggak bisa ngaku-ngaku, oh itu tokoh itu saya, gitu, nggak bisa, saudaraku. Ini pilihan Tuhan, kasih karunia. Kalau seseorang sudah ditetapkan, dipilih untuk itu, dia tidak bisa mengelak. Saudaraku, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 20. Ini ciri dari hamba Tuhan pelaksana kegerakan kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 20. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu ia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin. Saudaraku, dari ayat Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 20 ini ada beberapa kriteria, ada beberapa syarat yang saya catat, saudaraku, menjadi ciri khas dari hamba-hamba pelaksana kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, ini harus saudara pahami. Kalau saudara menemukan hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, saudara ikuti. Itu akan membawa saudara kepada kesempurnaan, akan membawa saudara kepada lahirnya anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat 5. Saudara, yang pertama, saudaraku, hamba Tuhan itu, saudaraku, jelas siapa yang mengutusnya, siapa yang memegangnya, siapa yang menjadikannya sebagai tangan kanannya. Jadi hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan sebagai eksekutor pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu itu jelas siapa yang mengutusnya. Saudara, para hamba Tuhan, saudara ingat ketika panggilan pertama saudara, siapa yang mengutusnya, saudaraku? Siapa yang mengutus? Nampak seperti apa? Di dalam visi, di dalam penglihatan, atau mungkin saudara ketemu langsung kepada yang mengutus saudara. Ini jelas siapa yang mengutusnya. Saudaraku, hamba Tuhan pelaksana kegerakan kitab Wahyu itu yang mengutus adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. Saya yakin, saudaraku, 7 guru, 7 bintang, hamba-hamba yang dipakai oleh Tuhan, yang digenggam dalam tangan kanannya itu
yang mengutus adalah Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang tampil sebagai imam besar. Nah, saudara, kalau saudara mungkin menjumpai rahasia diri dalam diri saudara masing-masing seperti ini, saudara jangan expose. Kalau saudara memenuhi syarat ini, ya puji Tuhan, tetapi ini tentunya saudara akan diuji lebih lanjut oleh kuasa Tuhan, oleh proses juga. Saudaraku, jadi jelas siapa yang mengutusnya. Seperti Musa itu juga jelas yang mengutusnya. Tuhan yang tampil, saudaraku, dalam nyala api. Maka 7 bintang, tokoh-tokoh akhir zaman itu juga jelas yang ngutus. Saudaraku, jadi kalau ada hamba yang saudaraku, hamba Tuhan yang berkhotbah menyatakan firman, saudaraku, apalagi menyangkut akhir zaman, saudaraku, kalau jelas siapa yang mengutusnya, ini maka saudara betul-betul mendapatkan kemurahan. Jadi hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai sebagai eksekutor pelaksana kegerakan kitab wahyu itu jelas siapa yang mengutusnya, siapa yang memegangnya, siapa yang menjadikannya sebagai tangan kanannya, orang kepercayaannya. Siapa dia, saudaraku, yang mengutus? Yaitu Tuhan yang tampil sebagai imam besar, yang penampilannya digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-20. Itu penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang begitu dahsyat dan luar biasa. Itu yang mengutus para tokoh di akhir zaman. Para tokoh di akhir zaman pasti ditemui oleh Tuhan yang tampil sebagai imam besar itu. Karena nanti di dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, dia akan selalu berkomunikasi, dia akan selalu diperintah oleh imam besar itu, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, menjadi salam khas di dalam pemberitaan kitab Wahyu yang saya sampaikan. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu, imam besar agung memberkati. Itu ciri khas dari kegerakan kitab Wahyu yang saya sampaikan. Saudaraku, jadi jelas siapa yang mengutus hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang akan dipakai sebagai pelaksana, bukan pemberita lagi loh, saudaraku. Kalau pemberita ya seperti dulu, seperti Daniel itu memberitakan akhir zaman, seperti Yusuf juga memberitakan akhir zaman, seperti Yesaya juga menubuatkan akhir zaman, Mika juga, saudaraku, Rasul Paulus juga, saudaraku, Petrus pun juga, saudaraku. Kemudian hamba-hamba Tuhan yang lalu-lalu, saudaraku, juga memberitakan. Tetapi mereka memberitakan dan seizin Tuhan, saudaraku. Mereka dipanggil Tuhan di dalam kekudusan, saudaraku. Mereka akan menunggu hari kebangkitan untuk mendapatkan jatahnya masing-masing. Tetapi yang akan menjadi eksekutor dari pelaksana pekerjaan Tuhan, itu yang pertama, syaratnya itu jelas siapa yang mengutusnya. Yang mengutusnya adalah Dia yang tampil sebagai imam besar. Saya yakin hamba-hamba Tuhan yang dipilih, baik itu 7 bintang, baik itu tokoh-tokoh lain, saudaraku, yang akan masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, itu yang mengutus adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar agung. Saudaraku, ini sangat luar biasa. Ini yang pertama, jelas siapa yang mengutus. Kemudian yang kedua, saudaraku, hamba Tuhan yang akan dipakai sebagai eksekutor dari kegerakan kitab Wahyu, pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu, ini adalah hamba yang memiliki sifat bintang. Saudaraku, sifat bintang itu seperti apa? Ini ya bolak-balik saya terangkan supaya saudara menjadi betul-betul paham. Bintang itu memberi petunjuk kepada banyak orang. Saudaraku, bolak-balik saya sampaikan juga. Kalau saudara melihat bintang apa gitu di langit, saudaraku, bintang Waluku, maka dari mana-mana saudara bisa lihat. Dari Australia bisa lihat, dari Eropa bisa lihat, dari Amerika bisa lihat, dari Afrika lihat. Itu sifat bintang. Hamba Tuhan di akhir zaman yang akan dipakai sebagai eksekutor pekerjaan Tuhan, itu juga memiliki sifat seperti itu, bisa menuntun orang banyak. Jadi hamba Tuhan di akhir zaman yang akan dipakai itu bukan sekedar lilin ya saudaraku,
Kalau lilin itu kecil, dia menerangi mungkin 5 orang saja, memberi petunjuk pada 5 orang, itu lilin. Saudaraku, lilin. Ada lagi obor yang lebih besar, lampu mungkin 200 watt, itu menerangi mungkin 50 orang ya. Saudaraku, memberi petunjuk pada 50 orang itu berarti saudara lampu 50 watt. Kedudukannya ya agak tinggi lagi. Ada lagi yang lebih tinggi lagi yang dipercaya memberikan terang, memberikan petunjuk pada 2000 orang. Itu saudara laksana lampu stadion, saudaraku. Jadi luar biasa. Tapi bintang ini saudaraku memberikan petunjuk pada orang banyak. Orang China lihat, orang Eropa lihat, orang Australia lihat, orang Amerika melihat, saudaraku. Jadi ini sifat bintang, memberi petunjuk kepada orang banyak, kepada jalan kebenaran dan kesempurnaan, dan masuk masa pengangkatan di akhir zaman, masa harpaso, di Wahyu pasal 12 ayat 5. Jadi harpaso, pengangkatan yang pertama itu terjadi di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Itu Tuhan Yesus belum datang ya saudaraku, tetapi itu lahirnya badannya Tuhan Yesus, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, tiba-tiba anaknya itu dibawa lari kepada Allah, dan ketahtanya itu lahirnya badannya Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu itu lahirnya kepala gereja, di akhir zaman itu lahirnya badannya Tuhan. Seperti kalau kelahiran itu saudaraku, yang lahir dulu itu saudaraku, yang muncul dulu itu kepalanya, kemudian baru badannya utuh sempurna. Nah, ini kelahiran besar saudaraku, makanya memerlukan waktu yang begitu lama. Saudaraku, kepalanya itu Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria, kemudian tubuhnya ini dilahirkan oleh gereja Tuhan di beberapa ribu tahun kemudian, sekitar 2000 tahun kemudian di zaman kita ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi itu saudaraku. Yang kedua, memiliki sifat bintang, itu memberi petunjuk kepada orang banyak, kepada jalan kebenaran, kepada kesempurnaan, kepada pengangkatan di akhir zaman. Nah, digambarkan di dalam kitab Nabi Daniel pasal 12 ayat yang ketiga, bahwa bintang-bintang itu sifatnya tetap untuk selamanya. Ini menunjuk bahwa hamba-hamba Tuhan yang dipakai sebagai eksekutor pelaksana kegerakan kitab Wahyu itu, saudaraku, itu dia memiliki ciri hidup sampai selama-lamanya. Saudaraku, ini bukan cerita fiksi, saudaraku, bukan cerita khayal, saudaraku, tapi sungguh-sungguh Alkitab menulis suatu ketika, saudaraku, kita ini tidak akan mati semuanya, tapi kita akan diubah pada saat nafiri berbunyi. Karena nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan, dan kita yang masih tinggal akan diubahkan dalam tubuh yang tidak bisa binasa. 2 kali ditulis dalam 1 Korintus 15, 51, 52, 53. Kemudian di dalam 1 Tesalonika 4 juga ditulis seperti itu. Saudaraku, ini bukan cerita khayal, saudaraku. Jadi kalau jadi orang Kristen itu jangan punya iman yang, saudaraku, seperti dulu-dulu terus. Jadi orang Kristen ya sudah, yang penting percaya Tuhan Yesus, nanti kan selamat masuk surga. Ya itu sudah benar, memang sudah percaya, bertobat, masuk surga, itu benar. Tetapi di akhir zaman ini akan ada kejadian besar, di mana akan ada sekumpulan besar orang banyak yang tidak mengalami kematian tubuh. Nah, karena yang dipimpinnya saja ini orang yang hidup selamanya, yang tidak mengalami kematian tubuh, maka tokoh-tokohnya ini, saudaraku, eksekutor, para pemimpin, hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini, tentunya adalah hamba-hamba Tuhan yang akan hidup selamanya. Saudaraku, makanya ini pekerjaan berat. Kalau selama ini saudara mengenal, ayo kita kabarkan Injil untuk keselamatan jiwa banyak orang. Tetapi di dalam kegerakan kitab Wahyu, saudaraku, saya beritahu, tidak hanya keselamatan jiwa, tetapi untuk keselamatan tubuh, jiwa, dan rohmu. Semuanya selamat sempurna. Ini yang
diprogramkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 51. Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubah dalam sekejap mata. Saudaraku, jadi kita harus memiliki arah ke sana. Nah, karena orang-orang yang dipimpinnya saja, saudaraku, ini hidup selamanya, tidak mengalami kematian tubuh, ini otomatis pemimpinnya juga harus menjadi teladan. Tokoh-tokoh di akhir zaman yang menjadi eksekutor dari kegerakan kitab wahyu, ini adalah tokoh-tokoh yang hidup sampai selamanya. Dia harus memberi contoh kepada jemaatnya bagaimana memanage tubuh ini dengan baik, supaya kalaupun sakit bisa menang mengatasi penyakit itu, supaya jangan mudah terkena pencobaan ketika di jalanan, supaya tidak mudah terkena godaan setan, godaan iblis yang mencobai, yang ingin menghancurkan badan kita. Nah, tokoh-tokoh di akhir zaman itu harus memiliki hal itu. Saudaraku, ini namanya hikmat dan makrifat surgawi yang akan membuat hamba-hambanya di akhir zaman itu sehat. Kalau misalkan ada jantung bocor itu, saudaraku, oleh kuasa Allah, saudaraku, bisa disembuhkan. Yang bikin jantung itu Tuhan, saudaraku. Orang ditembak saja kepalanya sini, saudaraku. Saya pernah lihat foto itu, saudaraku. Ya memang meletot gitu, saudaraku, tapi nggak mati ada juga, saudaraku. Nah, apalagi cuma bocor kecil, saudaraku. Belajar berpikir positif, saudaraku. Kalaupun ada organ-organ dalam tubuhmu yang mengalami kerusakan, saudaraku, belajarlah memiliki keyakinan yang positif kepada Tuhan. Nah, dengan usaha yang maksimal tentunya, jangan saudara berlaku konyol. Wis, yang penting itu percaya, nanti kan sembuh sendiri. Ya, saudara harus mohon hikmat sama Tuhan. Tuhan, ini kok perutku kok sakit. Saudara mohon hikmat, bagian mana yang sakit, cari obatnya apa, saudaraku. Kalau obat itu ada secara herbal, ya saudara baik konsumsi juga. Kalau harus melalui medis, ya saudara harus tempuh juga. Kita harus penuh hikmat untuk mencapai, saudaraku, kesempurnaan ini. Saudara, jadi karena dia mengajarkan kepada jemaat untuk hidup selamanya, jadi tokoh-tokoh di akhir zaman tadi mengajarkan kepada jemaat itu untuk hidup selamanya, maka dia sendiri harus menjadi contoh bagaimana memperoleh hal itu, memanage tubuh ini dengan benar, sehingga tubuh ini menjadi bait suci Allah secara sempurna, sehingga tetap hidup sampai selama-lamanya. Ini hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai sebagai pelaksana kegerakan kitab wahyu. Maka dia sendiri harus menjadi contoh bagaimana memperoleh hal itu. Dan ini bukan cerita khayal, saudaraku. Orang hidup kekal, orang hidup selamanya itu bukan cerita khayal, tetapi ditulis di Alkitab. Di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 57, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, bisa saudara baca sendiri. Saudaraku, selain itu, saudaraku, selain tokoh yang akan dipakai itu harus tokoh yang hidup, karena dia harus memberi contoh kepada jemaat-jemaatnya bagaimana mempertahankan hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Itu hamba Tuhannya harus kasih contoh, saudaraku. Jadi harus hidup supaya jemaat juga hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian selanjutnya, selain karena hal itu, karena imam besar agung yang memimpin kegerakan kitab wahyu ini juga adalah imam besar yang nyata dan hidup. Tuhan Yesus Kristus itu hidup loh, saudaraku. Tertulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Tuhan itu nyata. Tuhan itu betul-betul nyata, hidup. Kalau saudara bisa merasakan hal ini, maka saudara luar biasa. Kita akan membaca, saudaraku, Wahyu pasal 1 tadi, ayat yang ke-17b, saudaraku. Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya,
dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Saudaraku, jadi Tuhan itu pernah hidup, kemudian pernah mati di salib, tetapi Tuhan itu sudah bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Yang bisa begitu itu cuma Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Dia tidak bisa dipalsu oleh siapapun. Manusia manapun tidak akan bisa memalsu hal ini. Saudaraku, bahkan kalau ada yang bisa memalsu nanti itu muncul dari kubur, itu malah berbahaya. Karena Wahyu pasal 13 menuliskan munculnya nabi palsu itu nanti dari dalam bumi. Saudaraku, saya sampaikan hal ini. Jadi saudaraku, yang bisa melakukan bangkit dari kubur, saudaraku, kemudian hidup selama-lamanya itu cuma Tuhan Yesus. Kalau yang lain tidak. Seperti Dorcas, seperti saudaraku, anak janda di Nain itu, saudaraku, kemudian seperti Lazarus, kemudian seperti anak janda Sarfat, itu memang dibangkitkan, saudaraku, tetapi mereka mati lagi, saudaraku. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus itu sudah mati, kemudian bangkit dan hidup selama-lamanya, bangkit dari kubur dan hidup selama-lamanya. Tuhan tidak dibangkitkan, saudaraku, tapi bangkit sendiri karena Dia Tuhan, saudaraku. Nah, kalau yang lain tadi seperti anak janda Sarfat, kemudian anak perempuan Sunem yang dibangkitkan Elisa itu, saudara, kemudian Dorcas yang dibangkitkan oleh Petrus, Eutikus yang dibangkitkan oleh Paulus, itu karena didoakan, saudaraku, didoakan kemudian bangkit. Tapi Tuhan Yesus enggak didoakan bangkit sendiri karena Dia Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah dahsyatnya Tuhan, enggak ada yang seperti Tuhan. Bahkan kalau nanti ada yang seolah-olah seperti itu, saudaraku, bangkit muncul dari dalam bumi, itu malah bahaya. Wahyu pasal 13, saudaraku, dituliskan nanti ada binatang yang akan muncul dari dalam bumi memalsukan kebangkitannya Tuhan Yesus, saudaraku, berbahaya sekali. Oleh karena itu, saudaraku, yang mampu bangkit kemudian hidup selama-lamanya itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi selain hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu adalah hamba Tuhan yang hidup karena mereka ditugaskan untuk memimpin jemaat supaya tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Selain itu, karena Tuhan yang memimpin kegerakan ini juga adalah Tuhan yang hidup. Tuhan ada, ini saudaraku, Tuhan hidup. Imam besar kita ada, imam besar kita hidup. Oleh karena itu, saudaraku, kalau saya mendoakan orang dari sini ke Amerika sampai, saudaraku, saya mendoakan orang dari sini ke Eropa sampai, saya mendoakan orang dari sini Australia, dari sini ke Kroasia sampai, saudaraku. Karena pelayanan imam besar Tuhan yang hidup itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang kedua, memiliki sifat bintang, memberi petunjuk kepada orang banyak, kepada jalan kebenaran dan kesempurnaan, kepada jalan pengangkatan di akhir zaman, tetap untuk selamanya. Saudaraku, jadi ini adalah hamba Tuhan yang hidup karena ditugaskan untuk membimbing jemaat supaya tetap hidup. Jadi dia sendiri harus hidup, saudaraku. Kemudian selain itu, selain karena untuk memimpin jemaat yang tetap hidup selama-lamanya, karena yang memimpin kegerakan Kitab Wahyu ini juga Tuhan yang hidup. Saudaraku, dia ada, dia memimpin kegerakan ini. Jadi saudara, mulai saat ini berusaha sebaik mungkin memperbaiki tubuh jiwa roh saudara dalam kesucian, kekudusan. Kalau berdosa segera bertobat supaya jangan penghukuman itu datang. Karena yang memimpin kegerakan di akhir zaman itu Tuhan Yesus sendiri, imam besar agung yang melintasi semua langit. Ibrani katakan begitu. Ini sifat yang kedua, sifat bintang. Kemudian sifat yang ketiga, ini hamba Tuhan yang akan dipakai dalam kegerakan Kitab Wahyu. Ini hamba Tuhan yang memiliki sifat malaikat. Ini Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20 tadi, saudaraku. Sifat malaikat itu seperti apa toh, saudaraku?
malaikat itu lembut, saudaraku, kemudian pengampun, kemudian tindakannya dalam kebaikan, dalam menjalankan kebenaran itu sering tak terduga. Saudaraku, sudah baik kalau mencontoh sifat malaikat ini, saudaraku. Kadang itu saya juga digerakkan oleh Tuhan untuk belajar, saudaraku, supaya memiliki sifat ini sehingga perfect begitu, saudaraku. Berbuat baik tanpa diduga orang. Karena saya pun merasakan demikian, saudaraku. Di dalam pelayanan kegerakan Kitab Wahyu ini, saudaraku, lawatan malaikat itu sering terjadi. Orang yang nggak saya duga, saudaraku, berbuat baik kepada pelayanan, saudaraku. Berbuat baik mereka tak terduga, tidak bisa diduga-duga, saudaraku. Makanya begitu ajaib kegerakan Kitab Wahyu ini. Saya juga kalau melakukan segala sesuatu kepada orang, saya berusaha supaya tidak terduga. Ketika melakukan kebaikan, melakukan kekudusan, melakukan sesuatu yang baik benar, ini sifat malaikat, saudaraku, seperti itu. Makanya dalam kegerakan Kitab Wahyu ini sudah betul-betul luar biasa, karena saya merasakan lawatan malaikat pun sedemikian membela pelayanan kegerakan Kitab Wahyu ini. Ketika saya teriak sama Tuhan, Tuhan, ini saya butuh ini Tuhan. Tuhan kirimkan berkatnya, set, dari seseorang yang saya nggak kenal, saudaraku, dan bisa selesai, saudaraku. Tuhan itu ajaib seperti itu. Itu perbuatan malaikat, sifat malaikat. Dalam kegerakan nanti akan terjadi seperti itu dalam hidup saudara. Untuk mengatasi ekonomi saudara, mengatasi penyakit saudara, nanti akan terjadi hal yang dahsyat seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi malaikat itu, saudaraku, memiliki sifat yang lembut, pemaaf, tindakannya dalam kebaikan dan kebenaran sering tak terduga, saudaraku. Tetapi bila dibantah, saudaraku, perkataannya bisa menimbulkan bencana. Bukan dari tangannya bencana itu, tetapi dari kuasa Allah yang menyertai hamba Tuhan di akhir zaman itu, saudaraku. Hamba Tuhan itu kalau marah, saudaraku, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, laksana Musa yang penuh roh, itu kalau batinnya sampai istilahnya begitu, marah atau dongkol begitu, saudaraku, kepada satu kota, karena kota itu banyak dosa, karena kota itu diliputi dengan banyak pelanggaran, bisa kota itu mendadak dilanda bencana-bencana, gempa, air bah, tsunami, dan lain sebagainya. Makanya dalam kegerakan ini saya sangat menjaga hati, supaya jangan sampai, saudaraku, hati saya itu dongkol mungkin sama kota-kota di mana, misalkan di sekitar Ukraina, apa di sekitar mana, apa di Rusia. Jangan sampai hati saya itu dongkol seperti itu, saudaraku. Sebab kemarahan di dalam batin, saudaraku, kemarahan di dalam batin yang diliputi oleh malaikat itu bisa berpengaruh terhadap alam raya, saudaraku. Saudara, ini yang saya sebut sebagai sifat malaikat. Malaikat itu lembut, pemaaf, tindakannya di dalam kebaikan dan kebenaran itu sering tak terduga. Tetapi bila dibantah, ini perkataannya bisa menimbulkan bencana. Saudara, maka ketika saudara mendengarkan firman kebenaran, itu jangan keraskan hatimu, saudaraku. Lembutkan hatimu, taatlah kepada firman Tuhan. Saudara akan disembuhkan kalau sakit. Kalau saudara itu ngeyel terus, saudaraku, di hati saya itu sedih, tapi saya tetap nggak emosi, saudaraku, nggak sampai mengutuk saudara, nggak sampai mengutuk, di dalam batin pun saya nggak mengutuk, saudaraku, karena berbahaya kalau hamba Tuhan hobinya mengutuk, nanti bahaya, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti itu. Jadi malaikat itu lembut, pemaaf, tindakannya dalam kebaikan dan kebenaran sering tak terduga, tetapi bila dibantah, perkataannya bisa menimbulkan bencana. Bukan dari tangannya loh, saudaraku, tetapi dari kuasa Allah yang menyertainya.
Ini hamba Tuhan yang akan dipakai dalam kegerakan kitab Wahyu. Kemudian yang keempat, saudaraku, ini yang terakhir, saudaraku. Hamba Tuhan yang akan dipakai dalam kegerakan kitab Wahyu itu, dia memiliki sifat halilintar. Ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1-4. Artinya apa, saudaraku? Kerjanya itu cepat, saudaraku. Sekalipun orang itu memandang lambat, saudaraku, tapi ternyata dia paling cepat. Saudaraku, saya itu dulu semenjak sekolah teologi, saya dipoyoi klemak-klemek gitu, saudaraku. Kalau ngomong itu, omongan saya kan klemak-klemek ya, saudaraku. Dipoyoi, kowe iki ngidak kapuk ora pendeng. Mas Budi, itu kebakaran, cepet ambilkan air. Dipoyoi gitu bolak-balik saya, saudaraku. Tapi ternyata gerakan saya cepat, saudaraku, dalam kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, saya ingat terus, saudaraku. Saudaraku, jadi seperti itu. Kita harus memiliki sifat halilintar, artinya kerjanya itu cepat. Bukan gerusa-gerusu loh, saudaraku. Kalau saudara ngebut di jalanan itu namanya gerusa-gerusu, saya nggak suka. Kalau saya sedang bepergian keluar kota, ada hamba Tuhan yang nyupir di samping saya selalu bilang, nggak usah ngebut. Kita jalan santai saja. Tetapi nanti ketika kita kerja di tempat, kita harus cepat. Itu prinsip saya seperti itu. Kalau di jalan nggak usah ngebut, di jalan tuh banyak orang, emosinya beda-beda, bisa menimbulkan pencobaan kalau nggak hati-hati, saudaraku. Jadi, saudara, hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman tuh harus punya sifat halilintar. Kerjanya tuh cepat dan sulit diduga, saudaraku. Nah, di tempat saya khotbah ini sekitar 5 meter itu dulu ada halilintar besar sekali, saudaraku. Naik ke atas, wes duar gitu, saudaraku. Itu ini tempat yang meskipun sekretariat pelayanan yang kecil, tapi ini tempat bersejarah. Di sini dulu pernah ada lawatan malaikat juga, saudaraku, di mana ada seperti seorang yang tua mendatangi saya. Orang itu seperti nggak bisa jalan, dulu pernah saya saksikan ya, saudaraku. Nggak bisa jalan, sudah sakit sekali, saudaraku. Kemudian saya masuk, saya siapkan segala macam, saya kasih duit yang ada di saku saya kasihkan dia. Tiba-tiba ketika saya mau keluar, saudaraku, bapak yang tua yang kelihatan seperti tidak berdaya itu sudah sangat sakit, itu sudah hilang. Habis itu, saudaraku, pelayanan mulai diberkati luar biasa, dibukakan jalan-jalan yang ajaib. Jadi ini tempat kecil, ini tempat bersejarah, saudaraku. Ada lawatan malaikat, ada halilintar sungguh-sungguh di sini. Ini besar, saudaraku, naik ustor gitu, saudaraku. Saya nggak pernah nyangka kalau di samping saya ada halilintar, saudaraku. Jadi halilintar tuh kerjanya cepat, sulit diduga, saudaraku. Kadang nggak tahu kalau di samping saudara itu mau ada halilintar, saudaraku. Dan tidak bisa dihalangi halilintar itu, saudaraku. Ketika mengerjakan pekerjaan Tuhan dan kebenarannya tuh, halilintar tuh nggak bisa dihalangi, saudaraku. Prinsipnya kuat, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman juga gitu, harus memiliki prinsip kuat, dahi intan, saudaraku. Kalau sudah punya prinsip itu jangan menggak-menggok, saudaraku. Kita akan baca Wahyu pasal 10 ayat 1-4. Ini karakter halilintar yang harus dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan pelaksana kegerakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab yang kecil terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin, saudaraku. Jadi auman singa ini berbicara dari hal nanti
hari Harpaso. Saat Harpaso itu terjadi, Wahyu pasal 5, Wahyu pasal 12 ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Di sini harinya sudah ketemu. Saat nanti gereja harus diungsikan Peugo, itu di sini harinya sudah ketemu. Saat nanti dunia dilanda masa antikris dan kanak-kanak rohani diizinkan diperangi naga, Wahyu pasal 12 ayat 17, itu harinya sudah ketemu. Saudaraku, dan yang mendengar itu, yang mendengar suara berita itu, saudaraku, itu nanti adalah ketujuh guru, saudaraku. Dan saya bacakan, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Saudaraku, jadi ini suara yang diperdengarkan oleh ketujuh guru. Ini adalah suara berita hari Harpaso. Jadi Tuhan itu cerdas ya saudaraku. Kalau Tuhan sudah ngomong tentang hari, bulan, tahun kedatangannya, Tuhan nggak mau ngomong. Tuhan memang nggak mau ngomong hal itu. Saudaraku, sejak di Injil Matius pasal 24 itu, saudaraku, mengenai hari dan waktu, Tuhan nggak ngomong. Bahkan sejak Tuhan sudah bangkit di Kisah Rasul pasal 1 ayat 7, Tuhan tetap nggak mau ngomong. Dan itu tidak dilanggar. Yang diberitahukan oleh Tuhan itu hari Harpaso dan hari pengungsian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, ini karakter guru itu kerjanya cepat. Halilintar itu kerjanya cepat dan tidak mau dihambat. Dia memiliki prinsip yang kuat kalau sudah bekerja, saudaraku. Ini digambarkan dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7, saudaraku. Jadi karena bekerja untuk cintanya kepada Tuhan. Kalau sudah cinta kepada Tuhan itu, saudaraku, nggak bisa dihalang-halangi, saudaraku. 7 guru ini nggak bisa dihalang-halangi. Karena cintanya itu cinta dari Tuhan. Kita akan baca Kidung Agung 8 pasal 6, Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahnya gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ini kalau dalam terjemahan lama disebut halilintar Tuhan. Ya saudaraku, lebih tepatnya memang itu. Nyalanya adalah nyala api, halilintar Tuhan. Saudaraku, jadi halilintar Tuhan itu, saudaraku, kalau bekerja itu kuat sekali, tidak bisa dihalang-halangi. Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman juga begitu, yang akan dipakai dalam kegerakan Kitab Wahyu. Itu berdaikan intan. Saudaraku, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudaraku, apapun tidak akan bisa menghalangi pekerjaan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang seperti guru ini, saudaraku. Kalau menghalangi, nanti akan hangus. Saudaraku, salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar, Imam besar agung kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya.